Disuruh balik, saya maafkan. Itu sebenarnya disuruh balik, ini sudah dimaafkan, disuruh balik. Misi minta persyaratan, ya sebagai jaminan minta selendangnya Nabi. Ganggu Nabi udah, membunuh Nabi udah, mencelakai Nabi udah, dimaafkan, masih minta selendang sama Nabi. Kasih selendangnya Nabi buat jaminan, kasihkan ke dia. Kemudian dia pakai selendangnya Nabi masuk ke kota Mekah. Takut kalau sampai ada yang membunuh, karena dia dia takut, dia pikir kalau Nabi maafkan mungkin sahabat bakal bunuh dia. Ini orang udah terlalu banyak kejahatannya saat itu pada umat Islam. Nah itu dia bilang, ketika ketemu Nabi, ini orang-orang teman-temannya udah masuk Islam. Dia bilang dia belum mau masuk Islam, minta waktu 2 bulan. Kata Rasulullah SAW, kamu saya kasih waktu 4 bulan. Kamu saya kasih waktu 4 bulan. Fathu Makkah terjadi di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan ada namanya suku Hawazin. Dengar Nabi Muhammad sudah menguasai Makkah, dia mengumpulkan pasukan mau menyerang kota Makkah dengan niatan mengalahkan umat Islam, mengalahkan penduduk Makkah, plus menguasai Makkah. Mumpung semua musuhnya kumpul di Makkah. Maka ketika suku Hawazin mau menyerang Mekah, orang Mekah kemudian keluar menghadang di luar. Di tempat namanya Hunain terjadilah yang namanya perang Hunain. Perang Hunain. Ini Nabi SAW udah di puncaknya. Pengikut beliau udah 10.000 lebih. Ini Nabi SAW tidak perlu pencitraan sebenarnya, dan tidak perlu untuk misalkan nyenengkan hati mereka, karena mau ikut nama Nabi, nggak mau ikut mati, itu bisa. Tapi lihat bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW, beliau ketika perang Hunain ada namanya Syaibah. Syaibah ini sampai sekarang keturunannya yang megang kuncinya Ka'bah. Makanya disebutnya keluarga Asy-Syaibi. Ada namanya Syaibah. Syaibah itu masuk Islam tapi baru lisannya, hatinya masih dendam sama Nabi. Perang Hunain, Nabi terpojok, sahabat kemudian sebagian itu panik dan berhamburan. Ketika itu Syaibah cari momen, dia di belakang Nabi SAW. Kemudian udah posisinya sangat dekat. Kalau dia ngayunkan pedang, pasti kena ke Nabi Muhammad. Dia sudah angkat pedangnya, dia mau ayunkan ke Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul kilatan cahaya. Selamat, kaget Syaibah. Kemudian ketika dia kaget, Nabi Muhammad SAW kemudian menoleh. Ketika Nabi menoleh, Nabi manggil, "Udnu ya Syaib," mendekat ke sini wahai Syaib. Dipegang dadanya sama Nabi Muhammad SAW. Begitu dipegang dadanya sama Rasulullah SAW, Syaibah yang awalnya mau membunuh Nabi jadi berperang di hadapan Nabi, menjadi orang yang rela terbunuh demi Nabi Muhammad SAW. Anda bayangkan, cuma disentuh dadanya sama Nabi Muhammad berubah. Anda bayangkan, ini Syaibah hampir jadi manusia yang paling celaka. Gak ada dosa yang lebih besar daripada membunuh Nabi. Nabinya Nabi Muhammad lagi. Dan dia udah bukan cuma niat, udah action. Dia harusnya sudah mendapatkan dosa. Itu kalau dia itu mungkin asqannas, manusia yang paling celaka saat itu. Tapi lihat betapa manusia yang celaka kalau dipegang dadanya sama Nabi Muhammad berubah menjadi as'adun nas, manusia yang paling beruntung insyaallah. Bahkan dia dan keturunannya sampai sekarang pemegang kunci Ka'bah. Anda bayangkan betapa beruntungnya Syaibah itu dipegang dadanya sama Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, dan berkahnya Nabi menyentuh dada kita semuanya. Dirubah kita semuanya, kalau ada yang asyiah menjadi suada insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, selesai perang Hunain. Nabi SAW dapat harta